warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Weni Sugianto, calon guru penggerak Angkatan 11 dari SD Negeri 91 Kota Jambi. Di video kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan pra-observasi untuk aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan sejawat saya, Ibu Dian Wahyuni, yang akan menjadi objek observasi atau yang akan disupervisi. Baik, langsung saja kita pada kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Ibu Dian. Selamat pagi, bagaimana nih kabarnya? Selamat pagi juga Ibu Weni, kabarnya alhamdulillah baik. Alhamdulillah, senang mendengarnya. Nah Ibu Dian, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Pra-observasi itu sendiri merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan observasi atau supervisi kelas, di mana kegiatan supervisi kelas itu sendiri terdiri dari 3 tahapan Bu ya, yang akan kita lakukan, dimulai dari pra-observasi, observasi, sampai nanti pasca observasi. Adapun tujuan dilakukan kegiatan supervisi atau observasi kelas ini adalah untuk menilai, melihat, dan mengevaluasi bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Sedangkan tujuan dilakukannya kegiatan pra-observasi ini adalah sebagai kegiatan awal, di mana nanti kita akan berdiskusi, akan berbincang-bincang terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan, sehingga nanti Ibu lebih merasa siap, lebih percaya diri ketika melakukan pembelajaran di kelas. Begitu ya Bu ya? Oke. Nah, terkait kegiatan pra-observasi ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh Bu? Oke. Pertanyaan yang pertama itu terkait dengan tujuan pembelajaran. Saya ingin tahu tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai pada saat observasi di kelas nanti. Ya, nanti saya akan memberikan pembelajaran pendidikan Pancasila bertemakan pola hidup gotong royong. Nah, dari materi tersebut tujuan pembelajaran yang ingin saya harapkan dari siswa saya yaitu peserta didik dapat memahami makna dari gotong royong tersebut serta dapat menerapkannya dalam kehidupannya sehari-hari, baik di lingkungan rumah maupun di sekolah dan di lingkungan sekitarnya. Oke, jadi nanti tujuan pembelajarannya itu ada 2 ya. Yang pertama, peserta didik memahami mengenai makna gotong royong. Kemudian nanti pada akhirnya peserta didik dapat mengimplementasikan atau menerapkan gotong royong itu sendiri, baik di lingkungan rumah, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Nah kemudian Bu, saya ingin tahu terkait dengan area pengembangan. Area pengembangan yang ingin Ibu tingkatkan atau fokuskan itu area pengembangan yang mana Ibu? Saya ingin siswa saya lebih tahu mengenai pengetahuannya di akademiknya. Oh, pengembangan di akademik atau pengetahuannya dan keterampilan. Keterampilan, iya, sejalan dengan tujuan tadi ya Bu ya. Selain mengetahui dapat juga menerapkan. Oke. Nah sekarang saya ingin tahu lagi nih Bu terkait rencana pembelajarannya, mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran apa yang Ibu gunakan nanti di kelas? Strategi pembelajaran yang akan saya gunakan, saya akan menggunakan strategi diferensiasi konten, di mana saya akan menampilkan sebuah video pendek beserta penjelasannya dalam bentuk PPT. Jadi di situ siswa akan melihat sebuah video, lalu mengamatinya, lalu memberikan pendapat mengenai video tersebut. Dan setelah itu saya jabarkanlah mengenai video itu dalam bentuk PPT. Oke, menarik. Jadi nanti Ibu menggunakan strategi diferensiasi, yaitu diferensiasi konten ya. Jadi Ibu akan menyajikan materi dalam beberapa bentuk, disesuaikanlah, ada audionya, ada visualnya ya, dan audio visual untuk video itu. Oke, lalu terkait dengan model pembelajaran Ibu bagaimana? Model pembelajaran yang saya gunakan itu saya discovery learning, karena saya akan menampilkan video, lalu anak itu akan mengamati apa sih yang sedang dilakukan di dalam video tersebut, lalu
gimana video itu dilaksanakan seperti itu. Menemukan, akhirnya mereka akan menemukan kegiatan apa yang sedang ditayangkan dalam video tersebut. Oke, modelnya discovery learning, Iya. artinya peserta didik menemukan sendiri. Iya, Oke. sendiri. Lalu untuk metode bagaimana Ibu? Metodenya saya akan menggunakan metode diskusi, ya, metode diskusi di mana saya akan membagi siswa dalam beberapa kelompok, lalu mereka menyampaikan pendapat mereka dalam forum diskusi dan menampilkannya dalam bentuk presentasi di depan kelas. Oke, jadi nanti mahasiswa akan melakukan kegiatan dalam bentuk diskusi kelompok ya Bu? Nah selanjutnya saya ingin tanya mengenai penilaian atau evaluasi yang yang akan Ibu lakukan nanti. Ya, penilaiannya saya akan menggunakan penilaian jurnal sikap dan penilaian akademik, ya. Dimana kalau jurnal sikap itu saya akan mengamati setiap siswa pada saat dia berdiskusi bersama kelompoknya. Lalu kalau terkait dengan nilai penilaian akademik, pengetahuannya saya akan mengambil mungkin dari tugas-tugas individu atau tugas kelompok hidup. Oke, jadi untuk sikap Ibu akan melakukan observasi selama kegiatan diskusi berlangsung, menggunakan jurnal rubrik penilaian, kemudian tes tertulis untuk melakukan penilaian pengetahuan atau kognitifnya. Nah, terkait yang sudah Ibu rencanakan tadi, saya ingin tahu Ibu kelas 4 untuk materi Pancasila, pendidikan Pancasila. Mengenai waktu Ibu, kapan nanti kegiatan pembelajarannya akan dilakukan? Oke, saya rencanakan itu pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024. Pada jam pertama. Pada jam pertama. Oke. Baik, saya rasa cukup pertanyaan dari saya Ibu. Sampai jumpa pada kegiatan observasi Kamis depan. Nah, sebelum saya akhiri, saya ingin tahu nih kira-kira dari kegiatan praobservasi kita apakah ada hal yang Ibu dapatkan? Boleh Ibu sampaikan? Oke, dari kegiatan praobservasi ini saya mendapat gambaran mengenai proses pembelajaran yang akan saya lakukan besok, dan saya akan menjadi lebih percaya diri lagi karena sudah mendapatkan gambaran mengenai proses tersebut. Alhamdulillah, senang saya mendengarnya jika kegiatan praobservasi ini memberikan manfaat kepada Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kesediaan waktunya Ibu, sehingga kita bisa berbincang-bincang, berdiskusi singkat terkait dengan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan pada Kamis depan. Sampai jumpa pada observasi selanjutnya ya Bu. Oke. Baiklah, demikian percakapan praobservasi saya. Sampai jumpa pada kegiatan observasi mendatang dan saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita. Oke, silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, anak-anak ibu semuanya, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menyanyikan lagu Profil Pancasila. Sudah apa semua? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebudayaan lokal, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hari ini kita akan belajar materi pembelajaran kita mengenai gotong royong. Tapi sebelumnya ibu mau tanya dulu, hari ini siapa sih nak yang tidak hadir ke sekolah? Hadir semua. Hadir semua, alhamdulillah. Oke, ibu akan membagi kelompok ya. Nanti sebelumnya ibu akan menanyakan sebuah video mengenai kegiatan mengenai pembelajaran kita hari ini. Oke, pembelajaran kita hari ini yaitu pola hidup gotong royong. Ya. Oke, ibu akan menanyakan video ya. Oh, ini taruh beras jemputan. Beras jemputan itu gunanya buat apa? Oke, sudah dilihat videonya tadi? Sudah. Kira-kira tentang apa video itu, Mas? Royong. Oke, sekarang ibu tanya, di mana sih letak kegiatan tersebut? Di mana kegiatan ini terjadi? Di kampung. Oke, di kampung atau di lingkungan rumah Kita. ya. Lalu selanjutnya, bagaimana suasana yang tampak pada video tersebut? Bagaimana suasana yang ada dalam video tersebut? Apakah bekerja sama rukun atau berkelahi, Gotong royong itu sama dengan kerjasama yang biasanya dilakukan atau kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan secara bersama. Jadi perlu diingat bahwa gotong royong itu sama dengan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai tujuan bersama. Sekarang ibu tanya, kalau misalnya satu orang yang bekerja, apakah itu disebut dengan gotong royong? Oke, jadi gotong royong itu dilakukan oleh beberapa orang. Kalau misalnya 3 orang, bisa tidak disebut dengan gotong royong? Karena ada beberapa orang. Oke, nah itu adalah penjelasan mengenai pola hidup gotong royong. Jadi gotong royong itu apa, nak? Gotong royong itu apa? Bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Oke, sekarang ibu ada tugas ya untuk kalian. Silakan kalian bentuk kelompok. Satu kelompok itu 4 orang
silakan baca. Ya. Kami mempresentasikan diskusi kami dari gambar yang ada di dalam kami kelompok 2 kelas 4 1 Fadil 2 Nusira. Nama anggota kelompok Fadil 2 Nusira, 3 Sherin, 4 Rey, 5 Wifi. Kegiatan bergotong royong di rumah. Tugas ayah yang mengelap kaca itu mengelap atau membersihkan sofa. Abang dan adik menyapu. Kegiatan di rumah. Manfaat mengelap kaca ruangan. Manfaat mengelap atau membersihkan sofa terlihat di situ. Manfaat menyapu lantai terlihat di situ. Dia tidak ada di rumah. Hal-hal yang harus dilakukan: tertib, bekerja sama, saling menolong, saling membantu, selalu hidup rukun. Sekian hasil acara diskusi kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Itulah tadi hasil diskusi dari setiap kelompok. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kegiatan gotong royong itu merupakan kegiatan kerjasama yang kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, dengan adanya kegiatan gotong royong itu, pekerjaan kita menjadi lebih ringan, lebih mudah, dan cepat selesai. Apa saja sikap-sikap yang harus kita terapkan saat gotong royong? Rukun, ya. Baik anak-anak, ibu rasa sekian dulu pelajaran untuk hari ini. Nah, untuk pelajaran selanjutnya itu yaitu mengenai makna dari sikap gotong royong tersebut, ya. Dipimpin doa, Nak. Silakan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Weni Sugianto, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Jambi tahun 2024.
Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan pasca observasi. Setelah sebelumnya saya melakukan kegiatan observasi atau supervisi terhadap rekan sejawat saya, yaitu Ibu Dian Wahyuni. Baik, langsung saja kita masuk pada kegiatan pasca observasi. Assalamualaikum Ibu Dian, bagaimana nih kabarnya? Waalaikumsalam Bu, alhamdulillah kabar saya baik. Alhamdulillah, senang sekali saya mendengarnya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu, karena sudah mengizinkan saya untuk mengamati kegiatan proses pembelajaran Ibu di kelas. Nah, hari ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi, di mana tujuan dari kegiatan pasca observasi ini adalah untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas sebelumnya. Sebelum saya menyampaikan catatan saya selama observasi, terlebih dahulu saya ingin tahu mengenai pandangan dari Ibu. Boleh ya Bu? Boleh, silakan. Oke, baik, mari kita mulai. Yang pertama saya ingin tahu dulu nih, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan observasi pembelajaran? Setelah melaksanakan observasi pembelajaran, perasaan saya senang, lega. Oke. Lalu kira-kira bagaimana juga nih perasaan Ibu ketika selama kegiatan pembelajaran kemarin ada kehadiran saya selaku supervisor di kelas? Pertama saya awalnya tegang, merasa tegang ya, nervous. Namun beberapa saat kemudian saya kembali fokus pada pembelajaran dan siswa saya. Oke, itu hal yang wajar ya Bu. Nah, sekarang bisa Ibu ceritakan terkait kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas? Baik, saya di kelas menggunakan model pembelajaran discovery learning. Lalu dengan proses pembelajarannya berdiferensiasi. Pada awalnya saya menampilkan sebuah video kepada peserta didik saya, lalu mereka akan mengidentifikasi tentang apa video tersebut, dan saya akan membuat kelompok pada peserta didik saya menjadi beberapa kelompok, lalu mereka mendiskusikan apa yang telah mereka lihat di video tersebut. Oke, tadi Ibu menyampaikan Ibu melakukan kegiatan diskusi kelompok. Bagaimana terkait pelaksanaan diskusi kelompoknya Bu? Terkait pelaksanaan diskusi kelompoknya, saya melihat masih ada siswa yang kurang aktif di dalam kelompok tersebut karena mereka masih mengandalkan temannya yang bisa, seperti itu. Oke, baik, artinya Ibu sudah mencatat selama pembelajaran kemarin, Ibu mengamati ya bahwa selama diskusi ada beberapa siswa yang mengandalkan temannya sehingga mereka cenderung kurang aktif dalam berdiskusi. Nah, berdasarkan pengamatan Ibu nih dari skala 1 sampai 10, kira-kira keaktifan siswa dalam pembelajaran tersebut ada di skala berapa Bu? Mungkin skala 7 ya. Oke, di skala 7. Ya. Nah, terkait hambatan, artinya itu kan hambatan ya Bu mengenai keaktifan siswa selama diskusi. Apakah ada hambatan lain yang Ibu rasakan selama pembelajaran? Mungkin saya pikir hambatan yang lain itu waktu ya, karena terburu waktu antara menyiapkan proyektor, laptop, serta speaker itu saya siapkan pada saat pembelajaran. Jadi waktu pembelajaran pun menjadi berkurang. Oke, menurut Ibu nih apa penyebab utama dari dua hambatan yang Ibu sampaikan tadi? Yang pertama hambatan masalah keaktifan siswa, lalu yang kedua masalah waktu. Apa penyebab utamanya? Mungkin kalau yang keaktifan siswa saya kurang memberikan arahan kepada siswa tersebut dengan jelas. Seharusnya saya memberikan arahan atau membagi tugas kepada anggota kelompok tersebut, siapa yang menjadi ketua, pencatat, ya, terus pembicara nanti. Nah itu. Terus hambatan yang kedua mungkin penyebabnya itu saya menyiapkan proyektor, laptop, dan speakernya itu pada saat jam pelajaran dimulai, sehingga waktunya berkurang. Oke.
Artinya Ibu sudah bisa mengidentifikasi ya apa penyebab dari hambatan dan kendala Ibu. Nah, terkait dua hambatan itu, kira-kira apa nih solusi yang bisa Ibu terapkan untuk mengatasinya? Saya akan memberikan arahan yang lebih jelas lagi kepada siswa saya mengenai tugas diskusi kelompok pada mereka. Ya, mungkin yaitu tadi, mungkin akan membagi tugas kepada anggota kelompok, siapa yang menjadi ketua, yang mencatat, serta nanti yang pembicaranya siapa. Lalu untuk persiapannya mungkin saya akan menyiapkan proyektor, infokus, dan speakernya itu sebelum pembelajaran dimulai. Oke, solusi yang bagus sekali ya Bu. Iya. Untuk memastikan solusinya berjalan lancar, kapan Ibu mau menerapkannya? Mungkin saya akan menerapkannya pada proses pembelajaran selanjutnya. Oke, bagus sekali. Saya yakin solusi yang Ibu rencanakan, yang Ibu rancang ini dapat mengatasi hambatan keaktifan siswa dan juga masalah waktu dalam pembelajaran ya Bu. Kemudian saya ingin tahu terkait berjalannya rencana Ibu, kira-kira apakah Ibu membutuhkan dukungan atau bantuan dari pihak lain? Oh ya, tentu saja saya membutuhkan bantuan atau masukan dari rekan sejawat saya, ya, bagaimana cara mengelola diskusi kelompok tersebut. Oke, alhamdulillah ya Bu, dari kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan secara catatan berdasarkan hasil perbincangan kita dimulai dari pra-observasi, observasi sampai pada pasca observasi ini bisa dikatakan sudah berjalan dengan baik walaupun masih ditemukan beberapa hambatan dan Ibu sendiri sudah berhasil mengidentifikasinya melalui kegiatan refleksi dan diskusi pasca observasi ini. Kemudian tadi Ibu juga sudah menyampaikan solusinya apa saja terkait masalah waktu. Ibu akan menyiapkan alat-alat untuk pembelajaran sebelum dimulainya jam pelajaran. Kemudian tadi ketika mengatasi masalah keaktifan siswa, Ibu akan mencoba membagi peran siswa secara lebih spesifik sehingga mereka semua mendapatkan peran yang sama rata, jadi tidak mengandalkan temannya lagi, begitu ya Bu ya? Oke, jadi solusi yang Ibu sampaikan juga sudah luar biasa. Nah, berdasarkan apa yang Ibu sampaikan, itu sesuai dengan apa yang saya catat selama proses observasi di kelas. Jadi, untuk itu saya berharap semoga solusi yang Ibu rancang, rencana tindak lanjut yang Ibu rencanakan bisa dapat mengatasi hambatan-hambatan seperti ini, sehingga pembelajaran selanjutnya lebih baik lagi ya Bu. Oke, baik. Saya rasa cukup pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu hari ini. Terima kasih banyak atas waktu dan keterbukaan Ibu. Terima kasih banyak sudah bersedia membersamai saya selama proses dari pra-observasi, observasi sampai kepada pasca observasi. Sebelumnya, apakah barangkali ada yang ingin Bu Dian sampaikan terkait kegiatan pasca observasi ini? Baik, saya mengucapkan terima kasih karena dengan adanya supervisi ini saya merasa bisa melakukan evaluasi diri dan memperbaiki proses pembelajaran saya untuk selanjutnya. Oke, baik. Saya sekali lagi juga mengucapkan banyak terima kasih ya Bu karena itu juga sudah membantu proses kegiatan saya. Saya berharap semoga proses ini dapat membantu Ibu untuk terus meningkatkan kompetensi khususnya dalam hal pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga nanti kita sama-sama dapat memaksimalkan potensi setiap murid di kelas. Terima kasih ya Bu Dian. Demikianlah rangkaian kegiatan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Semoga video ini dapat menginspirasi teman-teman semua. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.